Jadi kalau kita melihat tidak ada perbedaan antara FPI lama dengan FPI baru. Nah, FPI baru ini menurut saya lebih berbahaya daripada FPI yang lama. Kenapa? Kenapa lebih berbahaya? Karena tujuannya untuk menipu, pembohongan publik. Seolah-olah ada organisasi baru, padahal itu persis orangnya sama, ideologinya sama, ya. Kegiatan-kegiatannya pasti juga lama, tindakan-tindakannya juga sama gitu loh. Kan tidak ada yang bisa membedakan antara FPI yang lama dengan FPI yang baru. Nah, makanya itu yang lebih berbahaya karena FPI baru tujuan untuk menipu publik. Melakukan pembohongan kepada publik, memberikan bungkus yang baru kepada barang yang sudah busuk, ada barang yang sudah rusak. Nah, ini menurut saya yang lebih berbahaya. Kalau udah lama ya, barang lama isi busuk, kemudian bungkusnya rusak, udah kita tahu. Tapi kalau barangnya busuk, barangnya rusak, kemudian dibungkus dengan hal yang baru, nah ini yang berbahaya. FPI Reborn ini kan sebenarnya sama konsepnya seperti lahirnya FPI pada awalnya. Ini persoalan pragmatisme politik. Jadi ini persoalan kebutuhan politik pada saat itu. Nah, FPI Reborn ini sebenarnya tidak jauh beda dengan itu. Ketika FPI dilarang, Front Pembela Islam dilarang, lalu muncul Front Persaudaraan Islam ini muncul sekarang secara sporadik. Ini kalau kacamata saya, ini persoalan etalase saja. Mereka hanya ingin masuk bursa pemakai. Bursa pemakai, karena memang ini persoalan pragmatisme politik. Ya, jadi menurut saya ini hanya semacam dia ingin masuk bursa, berusaha mengkosmetis dirinya dengan model baru, Reborn ini. Tapi sebenarnya dia sedang finding a user sebenarnya. Dia mencari pemakai aja sebenarnya saat ini. Jadi dia tidak peduli persoalan normatif, persoalan izin, meskipun secara de jure mereka belum kantongi, tapi kan mereka ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto. Nah, ini sebenarnya dia sedang berusaha membedaki dirinya. Ini siapa nih yang mau pakai saya nih? Kurang lebih sama. FPI juga dulu bangkit lahirnya juga dengan pragmatisme politik pada saat itu dan kebutuhan-kebutuhan politik oleh beberapa aktor politik. Tentu saja yang sekarang ini juga begitu. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Pragmatisme politik itu pada konsepnya adalah mereka akan melihat bejana. Dia melihat wadahnya. Nggak mungkin kalau tidak ada bejananya. Kemudian user mau make. Ini kan soal mass deployment. Dalam kebutuhan-kebutuhan politik, mass deployment itu lazim. Nah, ini sebenarnya kayak gini loh, FPI Reborn ini melakukan deklarasi di banyak daerah ini kan sebenarnya bagian dari etalase itu. Bahwa mereka masih solid, masih kuat gitu ya? Ya, mereka masih solid, mereka masih punya kekuatan massa, dan mereka juga tahu bahwa ini adalah bagian dari FPI lama yang berusaha di reborn, di remake up. Nah, konteksnya ya itu. Saya tadi melanjutkan dari yang disebutkan oleh Gus Islahi tadi, bahwa ini memang siapa yang mau pesan kelompok ini. Ini sangat relevan ketika Anda nanya soal apakah masih relevan dengan kondisi saat ini. Sangat relevan karena saya melihat bahwa FPI Reborn ini ada yang katakanlah mendukung ataukah mungkin juga bisa memberikan dukungan, apakah finansial atau apapun namanya itu. Tapi intinya ini tujuan adalah politik 2024. Ujung-ujungnya itu ujungnya kalau kalau saya melihat ini ada dugaan kuat kalau menurut saya itu terkait dengan pencapresan Anies Baswedan FPI Reborn ini. Kenapa? Karena ya kalau kita melihat bagaimana dulu Anies menggunakan FPI pada Pilkada Jakarta. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan pada tahun 2024 Anies yang sudah gagal memimpin Jakarta, tapi dia masih mau ngotot dengan pencapresan, masih menggunakan isu-isu agama dengan ya siapa lagi kelompoknya kalau bukan FPI. Kalau FPI lama sudah dibubarkan. Dan kita ingat bahwa Anies ini ketika FPI lama itu masih ada selalu datang di miladnya FPI. Kemudian ketika Rizik datang dia ikut menyambut, ya kan? Harusnya orang datang dari luar negeri, zaman itu harus karantina, dia malah ikut menyambut bertemu dengan Rizik, ya kan? Nah, kita lihat bahwa FPI Reborn ini memang terkait dengan politik-politik 2004 yang saya sangat kuat, sangat kuat dengan kengototan Anies untuk menjadi capres. Ya, apapun partai yang mendukung, apakah PKS atau apa, tapi irisan ini sangat-sangat kuat bahwa FPI Reborn ini terkait dengan pesanan-pesanan politik yang pada akhirnya
pada tahun 2024 akan kembali politik identitas keagamaan itu semakin menguat dengan siapa yang mau mengorder FPI Reborn ini. Itu menurut saya. Oh gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat ya, kalau dari secara perspektif politik, sejak tahun 2014, 2019 secara skala nasional memang kelompok-kelompok seperti ini kan memang sebenarnya tidak pernah berhasil kalau kita lihat. Tapi ada skala kecil yang bisa dijadikan satu parameter. Pada Pilkada 2017 ternyata mereka berhasil. Di Jakarta tapi tapi dalam satu skala kecil. Nah, memang lokomotif ini seolah-olah menjadi role model untuk dikembangkan pada skala nasional. Masuk akal kalau memang perspektifnya Gus Guntur tadi bahwa ini akan dipakai sebagai kendaraan. Meskipun sudah 2 kali pemilu ternyata mereka tetap kalah misalnya. Saya kira di 2024 ini nanti akan menjadi satu zero sum game lah, semacam perang bubat di situ. Ini pertarungan yang luar biasa akan terjadi dan yang jelas kita juga tidak harus terlalu fokus terhadap FPI Reborn ini sebenarnya. Kita juga harus fokus bahwa yang mungkin kita tidak tahu, kelompok-kelompok jaringan teroris yang selama ini clandestine, underground, itu juga sedang membangun kekuatan untuk memasuki sektor-sektor siasah, sektor-sektor politik. Seperti yang kita tahu dari Jamaah Islamiyah, kelompok terlarang, kelompok teroris yang memang sedang diuber-uber pihak kepolisian, itu sudah memasuki ranah-ranah politik, bahkan mendirikan partai politik. Ini menjadi fokus kita bahwa pertarungan-pertarungan dengan politik identitas. Ini memang bukan hanya domainnya pihak, ini mohon maaf, pihak Anies Baswedan yang seperti disebut Gus Guntur. Saya agak mikir menyebut nama, kalau beliau ini kan ini militannya luar biasa. Tapi kalau menurut saya memang ada banyak multispektrum penggunaan politik identitas. Ini akan terjadi di 2024. Bukan hanya mereka yang mendukung FPI Reborn, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang akan menggunakan ini. Terlebih kalau kita lihat ya, mungkin saja beberapa kelompok ini termotivasi, terinisiasi oleh kebangkitan Taliban di Afghanistan. Bisa saja. Nah, satu hal yang mungkin kita harus perhatikan, di 2024 itu ada peringatan 1 abad runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Ini memang pengusung khilafah. Jadi kalau politik identitas ini kan sebenarnya tujuannya memang daulah Islam juga sama. Tapi kalau khilafah ini kan satu perspektif yang lain lagi. Nah, kelompok-kelompok pengusung khilafah ini akan menjadikan momentum ini sebagai kebangkitan militansi. Nah, politik identitas itu bertemu semua di situ menjadi melting pot pada tahun 2024. Ini memang saya bukan nakut-nakuti, tapi ini memang kita semua harus fully aware dengan berbagai politik identitas ini. Nah, kalau kemudian politik identitas yang mengatasnamakan agama Islam ini sampai mengerucut dan kemudian menjadi snowball di 2024, ini memang akan sangat bahaya. Nah, menurut saya negara harus hadir di situ. Artinya ada tindakan-tindakan preventif, termasuk juga kalau perlu ada tindakan represif dari pihak pemerintah, dari kepolisian dan sebagainya. Artinya jangan kemudian kita diam sampai mereka membesar kemudian kita kewalahan. Artinya kan seperti itu. Sama seperti orang-orang di Afghanistan yang dulunya meremehkan kelompok-kelompok Taliban yang ada di gunung-gunung, ketika mereka berhasil mendominasi populasi secara diam-diam, secara gampang dia merebut Kabul, kan gitu. Ya, artinya ini harus menjadi suatu perhatian kita semua di situ. Kalau saya ngeliatkan lebih ke orang ya. Mau ada organisasi atau tidak, tapi kalau orang itu juga provokator, preman berjubah agama itu sama aja menurut saya. Mau pakai organisasi atau tidak. Tapi yang penting dari Gus Islah tadi itu adalah bagaimana Taliban itu menjadi inspirasi politik. Itu yang menurut saya lebih kuat tahun 2024 Indonesia, dan kita harus mewaspadai hal itu. Bahwa ada keinginan untuk melakukan Talibanisasi Indonesia dengan menggunakan ya isu politik identitas. Ya termasuk ya kalau saya melihat ya dari sejarah kita kan nggak bisa melupakan apa yang sudah lewat. Ya termasuk dengan adanya kenapa FPI itu masih ngotot dengan mendirikan organisasi baru dengan orang-orang yang sama.
Artinya apa ya? Mereka itu kan ada pembelinya, kalau udah ada kan kita tahu siapa pembelinya. Anies Baswedan 2017 gitu kan. Nanti 2024 ya dia lagi gitu. Dan kalau lihat kelompok-kelompoknya siapa yang bermain, termasuknya penyumbang dana dan sebagainya, kita perlu waspadai ya. Bagaimana kebangkitan Qatar misalnya ya di Timur Tengah ya, dengan memberikan support yang luar biasa kepada Taliban dan juga kepada katakanlah politik Islam yang lain di Timur Tengah yang lanskapnya itu jadi berbeda. Itu juga kaitannya dengan Indonesia itu bagaimana ya? Kita lihat bagaimana perang dagang antara Cina dengan Amerika, kemudian juga dengan yang di Timur Tengah. Ini kan semua terkait. Yang pada akhirnya siapa sih kelompok yang dianggap menjadi pemenang? Dalam politik itu kan akhirnya kan kekuasaan adalah segalanya, dan dalam ekonomi dan keuntungan adalah yang utama. Nggak jelas apakah ideologinya mau pakai agama atau nasionalisme. Nah, kita akan melihat pada perang di situ gitu loh. Ya kalau melihat bagaimana Afghanistan akhirnya yang Taliban yang menang, yang didukung karena pada fakta real politik dan juga kekuatan militer mereka yang menang, akhirnya dia yang dukung. Nah kita Indonesia menghadapi cobaan yang seperti itu, bahwa ketika politik identitas, ya meskipun kata Gus Islah tadi itu ada katakanlah kegagalan dari kelompok-kelompok mereka, tapi kan kegagalannya kan tidak dianggap sebagai trauma ya, sebagai tidak boleh berjalan lagi, enggak, mereka kan ya ini coba lagi ya kan. Dalam Pilpres kita tahu di 19 mereka gagal, tapi mereka selalu menunggu momen. 2017 ketika Ahok tergelincir ya dengan ucapan seperti itu ya dimanfaatkan sedemikian rupa, dan sekarang mereka menunggu siapa lah calon-calon potensial yang akan menjadi lawannya Anies Baswedan yang bisa diserang dengan isu agama, isu PKI, isu komunis, isu macam-macam lah, anti agama, anti Islam, dan itu yang mereka tetap akan pakai itulah. Nah sementara yang capres yang mereka dukung, yang dipaksakan gubernur yang gagal itu Anies Baswedan ya, mereka akan dukung dengan pesona, dengan simbol-simbol agama. Dan itulah konteks kenapa FPI itu harus reborn, harus dilahirkan kembali menjadi katakanlah ormas ya, dengan tujuan pesanan-pesanan politik ke depan itu. Karena kan kalau bicara FPI siapa sih tugasnya sih? Apakah mereka bangun pesantren? Apakah mereka bangun masjid? Apakah mereka melakukan syiar keagamaan? Kan tidak. Kalau itu kan sudah ada NU bangun pesantren, ada Muhammadiyah, pesantren, lembaga pendidikan, sekolah, ya madrasah, pusat layanan masyarakat dan kesehatan masyarakat dan sebagainya itu sudah tuh. Tapi kan FPI kan tidak. Dia mirip seperti HTI. Dia partai politik ya, atau yang ini adalah ormas yang memberikan dukungan pada politik dengan tujuan politik gitu loh. Mengapa saya mengatakan politik identitas itu akan bahaya? Karena setiap politik identitas itu selalu mengadu domba anak negeri sendiri. Akhirnya apa? Suatu bangsa itu akan melahirkan pengkhianat-pengkhianat. Dan ketika dia menggunakan agama, ketika politik menggunakan agama, maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh FPI Reborn. Coba bayangkan, kalau kita melihat kepada imam besar misalnya, dengan hanya konsep imam besar saja, narasi itu saja, semua orang seolah-olah tersihir. Dia membenarkan semua kejahatannya, misalnya seperti itu. Termasuk ini, mohon maaf, ini agak brutal saya guys, niru sampean. Seperti misalnya chat seks, sampai sekarang itu orang masih percaya bahwa soal chat seks itu misalnya hanya frame, hanya make up story dan sebagainya. Kalau saya meyakini tidak. Ya artinya begini, konteksnya begini, kejahatan apapun itu akan berusaha dieliminir dengan suatu hal yang terhormat. Ini adalah imbas dari politik identitas. Coba betapa kejamnya Al-Shabaab, betapa kejamnya Boko Haram. Tapi bagi orang yang masih mengadopsi politik identitas, bahwa Islam itu harus berkuasa, Islam itu adalah satu gerakan politik yang harus diwujudkan, nubuah akhir zaman dan sebagainya, orang menjadi tersihir. Jadi orang nggak peduli dengan kekejaman itu. Nggak peduli. Al-Shabaab itu jangan salah, meskipun dia itu nggak ada positif-positifnya, dia membantai di suku Swahili, kelompok sekte Zahiri dibantai semua, dan sekarang di seluruh negara-negara di tanduk Afrika itu dihajar oleh Al-Shabaab. Ya, pengagumnya dan pengikutnya makin besar. Oh iya? Ya, iya.
Ini bahayanya politik identitas. Kalau kita tidak berhasil mendevaluasi dan mendegradasi kelompok-kelompok yang getol menggunakan politik identitas, ya taruhannya adalah konflik komunal. Pada akhirnya kita sebagai bangsa ya hancur lebur.